Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Dr. Kurniawan untuk membawakan materi pertama, yaitu audit koefisien peralatan mekanis pekerjaan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini adalah malam pertama atau periode ke-24, ya, kurang lebih sudah 2 tahun mengudara untuk membahas, mendiskusikan membahas, mendiskusikan tentang bagaimana sih kita melihat para APIP, ya, aparat pengawas internal pemerintah, termasuk juga pengawas eksternal dalam hal ini BPK, ya, BPK untuk melakukan audit koefisien peralatan mekanis. Ini akan sangat relevan terhadap biaya atau harga satuan pekerjaan, ya, harga satuan pekerjaan, termasuk juga kuantitas dan harga itu sendiri. Ya, jadi memastikan bahwa koefisien peralatan ini sudah diukur dengan baik berdasarkan kaidah yang berlaku. Jadi materinya adalah, ya, dasar hukumnya bagaimana, komponen koefisien peralatan mekanis, dan bagaimana mengaudit. Nah, untuk UKPBJ, PPK bukan bahasanya mengaudit, ya, mungkin lebih tepatnya kaji ulang, ya, kaji ulang atas koefisien, penetapan koefisien yang mungkin dibuat oleh konsultan perancangan konstruksi, termasuk juga bagi Pokja pemilihan pada saat melakukan kaji ulang ataupun pada saat menilai harga satuan penawaran, kewajaran harga penawaran penyedia di bawah 80% dari harga total penawaran sendiri. Ya, dasar hukumnya kalau untuk APIP, ya, untuk APIP Peraturan Pemerintah Nomor 60/2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan untuk bagaimana kita melihat koefisien secara utuh, maka kita lihat di Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 PRT 2016 tahun 2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum yang telah diubah, ya, bukan dihapus, diubah, bukan dibatalkan, tapi telah diubah Peraturan PUPR Nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jadi ini dasar hukum yang khusus bagi APIP melakukan audit sendiri. Nah, kita ketahui bersama struktur analisis harga satuan dasar, ya, alat mekanis. Ya, tentu kurang lebih ada tiga garis besar: harga satuan bahan baku dari kuari, jarak kuari lokasi, ya, kondisi jalan, berat isi bahan, termasuk juga ketika kita bicara harga satuan bahan juga akan diperhitungkan, misalnya dari jarak kuari ke base camp, jarak kuari ke tempat lokasi pekerjaan sendiri, ya, kalau bicara harga satuan bahan. Nah, itu juga akan berkaitan dengan bagaimana kapasitas alat, ya, faktor efisiensi alat, faktor lain atau faktor siklus produksi alat. Nah, harga satuan alat atau jam ini juga itu relevan, ya, kapasitas produksinya, biaya satuan pengukuran. Jadi inilah yang menjadi dasar. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara perhitungannya untuk setiap peralatan mekanis, ya, peralatan mekanis yang menjadi dasar kita untuk melakukan audit itu sendiri.
Nah, faktor harga satuan dasar mekanis itu kurang lebih yang mempengaruhi ya tentang harga satuan dasar itu jenis peralatan. Ya, peralatan apa yang dipakai ya, hexa, bulldozer, tandem roller ya macam. Yang kedua adalah efisiensinya. Yang ketiga adalah kondisi cuaca. Ya, kalau jenis peralatan berkaitan dengan jenis materialnya yang dikerjakan, efisiensinya juga ya berkaitan dengan kondisi medan. Itu yang hal-hal yang mempengaruhi ya. Dan itu harus masuk pada saat menyusun spesifikasi teknis peralatan. Jadi PPK ataupun konsultan perancangan ketika membuat DED, ya, detail desain engineer-nya, maka harus memuat juga ya faktor yang mempengaruhi ya perhitungan koefisien peralatan. Ya, jadi PPK tinggal melakukan kaji ulang atas dokumen perencanaan atau perancangan dari konsultan perancangan terhadap faktor mempengaruhi harga. Harus tergambar dalam spesifikasi teknis, ya, bukan KAK ya. Hampir sebagian juga ya disebut KAK. Ya. Jadi yang benar adalah spesifikasi teknis itu sendiri. Sehingga untuk itu inilah yang jadi pedoman ya ketika kita melakukan audit. Nah, kurang lebih ada 6 ya, kurang lebih 8 ya yang mempengaruhi, yang menjadi dasar kita untuk melihat koefisien secara umum ya, secara terbuka, yaitu jenis alatnya apa ya. Tentu ketika menyusun DED ya, DED itu jenis alatnya ya, juga apa ya, tenaga mesinnya menggunakan satuan apa ya, seperti yang umumnya ya, bukan umumnya tapi ini satuan tenaga kuda ya, horsepower. Nah, termasuk juga kapasitas alat ini. Jadi kapasitas alat ini perhitungan kapasitas produksi peralatan ya, dihitung misalnya well loader ya 1,2 meter kubik. Dan dilihat ya untuk kapasitas bucketnya. Bucket itu kalau saya ilustrasikan dia seperti kalau di X itu kayak penampungnya yang menggali ya. Kalau di dump truck dia baknya itu sendiri, itu bucket gitu. Jadi itu yang mempengaruhi gitu. Ada juga ada peralatan yang berdiri sendiri ya, dalam operasi, tapi ada juga yang tergantung ya, ada peralatannya ya berdiri sendiri dalam operasinya, dan juga peralatan yang tergantung dari peralatan lain seperti dump truck. Dump truck tidak mungkin memuat sendiri ya, tentu memakai alat, pakai loader atau ekskavator sendiri. Jadi itu yang penting ya. Umur ekonomis. Nah, ini juga umur ekonomis. Ya, umur ekonomi ya kondisi penggunaan alat pengelolaannya. Setiap peralatan selama pemakaian operasi membutuhkan biaya. Ya, setiap peralatan mempunyai umur ekonomi sendiri-sendiri ya. Nah, perlu diketahui jam kerja alat. Nah, ini juga muat di spesifikasi teknis peralatan, termasuk juga koefisien ya, harga satuan per meter lari, meter kubik, meter persegi ya, itu akan dilihat jenis alat jam kerjanya. Kita ketahui ya, untuk peralatan yang tugasnya berat ya dianggap bekerja terus-menerus ya selama setahun 8 jam per hari. 8 jam per hari atau 250 hari per tahun. Maka ukurannya adalah W kali 250, berarti per tahun adalah 200 jam ya, jadi per tahun dia ada 200 jam. Nah, sedangkan untuk peralatan yang bertugas tidak terlalu berat atau sedang dianggap bekerja 200 hari ya, per jam ya 1.600 jam per tahun. Yang ringan ya 150 hari per tahun, 8 jam per hari ya W dikali 150, berarti 1.200 jam per tahun. Nah, tentu juga kita melihat harga pokok alatnya, loko gudang, frame gudang, free on board-nya, cost lainnya ya, insuransinya, nilai alat ya, tingkat suku bunga. Nah, nanti kita lihat ya, ada perhitungan tingkat suku bunga, asuransi modal,
asuransi pajak, upah tenaga kerja, dan harga satuan bahan dan pelumas. Inilah yang menjadi faktor penentu koefisien setiap peralatan itu sendiri. Nah, terakhir adalah upah ya, upah operator, ya, termasuk juga pembantu operator, bahan dan ya, harga bahan, bakar dan pelumas. Ya. Itu sudah ditentukan ya, tentang bagaimana koefisiennya. Bagaimana sih kita cara mengauditnya? Jadi komponen dasar itu untuk proses harga satuan alat itu ada 2 komponen, biaya pasti dan biaya tidak pasti, ataupun biaya operasi, operation cost itu sendiri. Apa sih biaya pasti? Adalah biaya pengambilan modal atau bunga setahun. Ini sudah diatur di PUPR yang rumus ya, dengan satuan ya biaya per jam, harga pokok, nilai salah, dan sebagainya. Ya. Sedangkan biaya tidak langsung ya, biaya bahan bakar. Ya. Ini 12,0 ya sampai 15 ini bergantung kondisi apa namanya? Kenapa nih ya? Iya Pak, silakan Pak. Maaf Pak, tadi ada ini tiba-tiba terklaim tidak jadi co-host. Ya, jadi itu ya, biaya bengkelnya itu akan bergantung dengan kondisi pekerjaannya ya. Jadi bisa 2,5 dikali berapa horsepower ya, horsepower atau tenaga peralatan ya. Tergantung dari kondisinya ya, pekerjaan ringan atau berat ya, 2,5 sampai 3% dikali biaya, dikali apa namanya, dikali tenaga ya, tenaga peralatan sendiri, tenaga alat itu sendiri ya, yang dihitung berdasarkan horsepower. Bagaimana metode auditnya? Bagaimana metode klarifikasi harga satuan penawaran jika di bawah 80%? Kita minta dokumen upah dan bahan, analisis harga dasar satuan peralatan itu ya. Itu yang paling pasti. Ya, kalau kita ingin melakukan audit ataupun mungkin biasanya kita disodorkan, API disodorkan oleh dinas untuk melakukan review. Udah, kita minta saya dokumen upah dan bahan dan analisis satuan pekerjaan. Baik, saya coba simulasikan. Itu ya. Jadi memang kita mulai ya daftar upaya dan bahan ya, daftar bahan. Ini sudah mengukur ya lokasi di. Jadi harus memang kita meminta ya, apakah misalnya pasir pasang di lokasi ya ataupun di base camp ya, dari quarry ke base camp. Ini harus jelas keterangannya, ya, jelas keterangannya. Nah, sedangkan kalau untuk kapasitas alat ya, jadi kapasitas alat ini kan harga alat itu sendiri ya, harga alat yang digunakan ya 3 miliar. Ini harga ya, harga perolehan sedikit ya, aspal ini harga alat ya, harga alat. Harus jelas sumber datanya ya, sumber datanya, informasi, tes, analisis kuarinya. Nah, tentu kita harus juga lihat analisis harga satuan bahan ya, satuan bahan. Jadi biaya ya, ini koefisien ya, koefisien untuk misalnya saya kasih paling di atas. Nah ini ya, harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan kuari ya. Ya, jaraknya ya 60
kilometer misalnya ke base camp-nya. Jadi memang kita harus pastikan, Pokja juga harus memastikan, ya Pokja juga harus memastikan jarak kuarinya, ya sih dari mana jarak kuari. Nah, untuk itu kalau Pokja ingin memastikan jarak kuarinya ke base camp misalnya, tentu ya ini kan akan mempengaruhi ya harga itu ya, akan mempengaruhi harga satuannya ya. Satuan ini 60 kilo, 18 kilometer, ya base camp, dan lain-lain ya. Data kuarinya, kalau kita masuk kondisi analisa harga satuan bahan, misalnya kuari ke base camp. Kuari ke base camp, dia memakai apa? Mungkin pada saat itu dia memakai X saya untuk menggali, memindahkan ke dump truck misalnya. Ya. Ini kita lihat jenis pasir pasang ya. Pasang, lokasinya kuari, tujuannya ke base camp misalnya. Ya, base camp. Untuk asumsinya ya kondisi jalan harus baik, jalan kuari. Ya. Harga satuan pasir pasang, ya harga satuannya 75.000. Ya, kita lihat bisa lihat ya 5.000 satuannya. Harga satuan pasir di kuari ya. Ini jelas kelihatan harga satuan dasar eksa per jam ya. Kita lihat analisa alatnya ya. Analisa alat per jam. Berarti di PWW 17 ya. Ini jadi memang kita harus meminta kepada penyedia ya, kepada PPK ya, ya ini jadi ini rumusnya kenapa dia dapat alat sewanya ya di luar PPN. Nah, maka ada biaya sewa ya, biaya sewa jam termasuk biaya sewa kalau kuari ya. Jadi kita kembali tadi di analisa kuarinya ya, kita ada analisa kuari. Jadi kalau untuk pekerjaan ya harga satuan bahannya ya, harga satuan bahan pasir pasang dari lokasi ya kuari ke base camp, maka ini analisa satuannya ya akan mempengaruhi 60 kilo meter kubik harganya. Nah, selanjutnya ya kapasitas paket ya, ini sudah rumusnya ya, sisa kita menambahkan saja ya, menambahkan biaya ekstra. Jadi biaya ekstra paton ini ya Rp10.000 kapasitas dump truck ya. Jadi kapasitas dump truck dan ekstra faktor ini adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan. Maka dump truck ya, biaya dump truck kita ketahui 200 ya. Dibulatkan harga satuan dasar bahan ke lokasi tambahan ya, tambah ke pasir. Nah, selanjutnya setelah ada analisa kuali, kita juga melihat daftar upah dan bahan. Oke, saya lihat dulu daftar upah dan bahan. Ya, daftar upah dan bahan ya. Ini kelihatannya. Jadi daftar upah dan bahan ini, analisa kuari ini berangkat dari daftar upah dan bahan ya. Jadi pertama langkah yang kita lihat adalah daftar upah dan bahan, analisa kuari, dan analisa peralatannya. Ya. Jadi kita minta analisa peralatan setiap pekerjaan peralatan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Peralatan yang berkaitan dengan pekerjaannya kita minta hitungan analisanya ya, analisa setiap satuan pekerjaan ya, sama ya. Biayanya, rekapitulasinya,
sama ya. Jadi biaya mobilisasi juga ini akan ada ya. Jadi biaya mobilisasi ini kan salah satu koefisien juga ya, koefisien ya. Kita bisa lihat hitungannya. Tapi berangkat dari harga catatan bahan. Kedua masuk analisa kuari dan analisis alat itu sendiri. Jadi analisis alat yang sudah harganya ya, harganya yang sudah diatur di PUPR 1 2022 ataupun 28 2016 itu sendiri. Jadi ini teman-teman sisa ambil saja. Ini beginilah metode perhitungan melihat ini kayak pelumas tadi. Jelas ya. Melihat koefisien setiap harga satuan pekerjaan. Untuk nilai koefisien itu untuk setiap peralatan itu sudah baku ya. Sudah baku ada di PUPR nomor 1 2022. Saya coba bukakan ya. Untuk koefisiennya ya. Jadi untuk koefisien peralatan ya, peralatan dump truck ya, misalnya dump truck ya. Saya bukakan, mudah-mudahan bisa ya. Lagi. Jadi saya ambil saja satuan harga di 2016 ya. Terus saya proses, lagi dia mencari. Jadi koefisien itu sudah ditetapkan di PUPR ya, PUPR nomor 1 2022. Jadi saya tunggu dia masih mencari ini koefisien sampel. Jadi standarnya ya, ini tadi faktor efisiensi alat ya, kondisi. Ini ada hitungannya ya di Excel tadi, sangat relevan ya, sangat erat kaitannya dengan kondisi alatnya. Jadi Pokja ketika untuk melakukan klarifikasi kewajaran harga ya tentu melihat saja analisa daftar upah dan bahan, kuarinya, termasuk juga analisa alat itu sendiri ya, analisa alatnya. Kalau sudah lihat tentang dump truck ya, maksudnya kondisi dump truck, bagaimana kondisi lapangannya, ya, bagaimana kondisi lapangannya itu akan kelihatan dump truck ya. Jadi saya pernah membahas sama ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi satuan pekerjaan. Nah, kalau hal ini, pertanyaan kemudian kalau hal ini tidak dilakukan, maka dipastikan ya terjadi pemborosan keuangan negara ya, atau terjadi kemahalan ya, karena data yang disajikan di analisa harga satuan pekerjaan kuari termasuk dengan analisa alatnya itu terjadi pemborosan ya, pemborosan kerugian negara ya. Tadi dump truck. Oke, ini kondisi dump truck ya. Jadi ini harus benar-benar dimuat di analisanya gitu. Bagaimana kecepatannya? Ya, dump truck. Nanti kita lihat koefisien dump truck. Enggak ada ya. Ya, ini koefisien dump truck-nya ya. Misalnya koefisien dump truck untuk galian ya. Untuk material atau galian sejauh kilometer, ya kilometer ini koefisiennya ya. Ini sudah bagus koefisien. Saya mulai dari bawah saja. Nah, ini analisis dump truck ya 10 ton. Jadi ini sudah standar satuannya, satuan pekerjaannya. Jadi saya kita melihat harganya ya, harganya dari sumber dari mana. Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau koefisien itu sudah baku ya, berdasarkan misalnya pembuatan saluran dump truck, koefisiennya 0,29. Kalau dia tinggikan koefisiennya, ya tentu dasarnya bagaimana?
Teman-teman dari Kementerian PUPR ini kan sudah melakukan penelitian dan pengamatan koefisien ya untuk satu unit dump truck dengan kondisi alat yang baik, kondisi medan yang datar misalnya, itu ada di koefisien 0,2929. Gitu. Ini ya dump truck ya. Ya faktornya ini kondisinya baik ini. Ya, dump truck ya. Kalau tertanggul ya, kondisinya baik. Maka perhitungan pasti kondisinya baik untuk pekerjaan misalnya pemadatan ya, analisa serta kondisi alat berat, pemadatan. Ya, tentu kita lihat ya, dia mau pakai galian tanah yang sah. Jadi ini alat-alat yang berkaitan dengan pekerjaan galian tanah, angkutan dump truck dan pemadatan. Ya. Jika jarak angkutnya 8 km ya. Itu jadi kita kembali ke daftar harga satuan, daftar upah dan bahan, analisis kuari ya, karena akan berkaitan dengan jarak, termasuk juga analisa peralatan itu sendiri ya, analisa peralatan. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pemaparan materinya untuk malam ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah disampaikan materi pertama dari Bapak Dr. Kurniawan, selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi jika ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan dengan Bapak narasumber kita malam ini mengenai dengan audit koefisien peralatan mekanis pekerjaan konstruksi, silakan untuk ditanyakan atau didiskusikan bersama dengan narasumber kita. Jadi pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat maupun juga bisa bisa raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber. Iya, Pak Ramadan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak. Silakan, Pak. Oh, iya, Mbak. Ada mau ditanyakan ke Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum, Pak. Dari mana? Saya Ramadan dari Rokan Hilir, Pak. Ya? Dari Rokan Hilir, Riau. Oh, Rokan Hilir. Iya, Pak. Di dinas mana? Di Inspektorat, Pak. Inspektorat Rokan Hilir ya? Oke. Iya, Pak. Silakan Pak Ramadan. Ini Pak mau nanya loh apa soal pengalaman nih Pak. Jadi kalau kita taruhlah mengaudit lebih gitu kan Pak. Yang kan dasarnya kan tadi Bapak bilang dari harga-harga alat apa gitu. Dan kita dikasih dokumen. Apakah kita perlu turun ke lapangan? Karena kita kan nggak pasti juga harganya pertama kali dapat dokumen kan Pak. Bisa orang tuh bohong, bisa naik. Harga dasar alat sama harga itu tadi itu apa kita perlu turun atau gimana itu Pak. Terus Pak yang sering saya anukan kadang jadi pertanyaan lah harga pokok alat Pak. Misalnya harga pokok alat itu kalau sebenarnya kan biasanya eskavator orang tuh bikin kan harga alat baru. Di lapangan kadang kan alatnya kan beda Pak, sudah sekian tahun. Apa kita perlu menyesuaikan itu atau gimana? Itu kan jauh nanti apa nih Pak? Akumulasi harganya kan jauh beda nanti jadi Pak. Nah, sementara aja Pak. Baik Pak. Jadi pertama dari diskusinya Pak Ramadan tadi tentang alat ya. Jadi kondisi alat itu kan PPK kan sudah menetapkan Pak.
PPK itu sudah menetapkan standar alat ya di tahun berapa gitu, di tahun berapa. Jadi alat itulah akan mempengaruhi terhadap bagaimana biayanya ya, biaya sewa alatnya misalnya. Itu yang pertama. Dari mana? Di dalam daftar upah dan bahan atau spesifikasi teknis. Yang kedua, apakah perlu kondisi kita turun di lapangan? Kalau audit perlu, Pak. Audit perlu, misalnya jarak kuari. Kita harus lihat kondisi jarak kuari. Kenapa PPK menetapkan 60 kilo? Memang apa terlalu jauh itu kuarinya? Kan gitu. Kalau ada yang dekat dan memenuhi syarat teknis, ya maka PPK sudah membuat harga yang mahal, kemahalan ya. Makanya kalau audit memang memberikan keyakinan yang memadai. Bagaimana cara memadainya? Maka dilakukan turun di lapangan, ya. Turun di lapangan untuk memastikan mencari sumber informasi dari PPK. Benar tidak jarak kuari yang saudara tetapkan bahwa ini kuari umpamanya pasir pasak memenuhi syarat teknis 60 kilo. Kalau ada yang lebih dekat maka audit kita pastikan ada kemahalan harga, Pak. Ada kemahalan. Jadi beda kalau review. Review itu kan dokumen yang disajikan oleh PPK, ya PPK terhadap permintaan review ke kita gitu. Kalau sudah audit berarti keyakinan kita harus lebih memadai, cukup relevan ya, cukup dan relevan, sehingga jarak kuari, harga alat, ya, jadi kalau PPK sudah menetapkan harga alat, ya pasti harga alat di tahun berapa. Kita tidak bisa memaksakan harga alat tahun 2022. Kalau PPK katakan masih bisa untuk harga tahun 2020 misalnya, harga alatnya, ya berarti kita ikut jalan pikirannya PPK. Jadi pemeriksa ini tetap mengikuti jalan pemikiran PPK, namun membandingkan saja, membandingkan antara nantinya di pelaksanaan apakah alat yang digunakan itu di tahun 2020. Ya, Iya Pak, maksudnya Pak. Ya, jadi PPK sudah menetapkan tahun 2020 ya, 2020. Tugas kita membandingkan apakah digunakan alat itu tahun di 2020. Kalau di bawah tahun 2020, pasti faktor produktivitasnya di bawah tahun 2020. Itu pasti. Yang kedua adalah ada kondisi, Pak. Ada kondisi, ada probability audit dari sebuah, saya tidak sebutkan instansi lah. Saya dikonsultasikan. Saya dikonsultasi, ada temuan kemahalan kurang lebih 1.200.000.000. Ya, di mana pada saat proses penawaran itu 180 hari. Ketika ada sangga banding, akhirnya berkurang menjadi dan sengketa ya, menjadi 120 hari pekerjaan. Ini case ini kasus. 120 hari pekerjaan, masa pekerjaan. Di peralatan dump truck-nya disebutkan itu dalam kontrak itu mobil dump truck 10 ton. 10 ton itu Pak asumsinya baknya ya, bucketnya itu adalah 7 sampai 8 kubik. Ya kan gitu. Namun di realisasi pekerjaannya, pada saat dia realisasi pekerjaan, dia menggunakan dump truck 3/4 dengan kubikasi 3 sampai 4 kubik. Baknya kan gitu, dan beda harga ya, beda harga satuan pekerjaannya pasti antara 10 ton dump truck dengan yang 3 ton 3 sampai 4 ton. Nah, namun ya karena demi percepatan pekerjaan maka tetap dia gunakan 3/4 dengan jumlah dump truck ya, dia menambah 4 unit. Itu dianggap temuan, tapi bagi saya tidak. Pertama, tercapainya output. Yang kedua, waktu pekerjaan sudah 120 hari, dikurangi tadi standar ini 60 hari. Yang ketiga, antara dump truck 4 unit, yang 3/4,
sudah setara nilainya pengeluaran biayaan ke 10 ton. Gitu. Beda halnya kalau ya dump truck yang 10 ton, ya ada kan yang satu unit juga yang 3/4. Ya. Jadi itu tidak setara, tidak apple to apple. Jadi intinya adalah umur peralatan di bawah dari kontrak, ya, berarti itu sudah terjadi penyimpangan. Umur peralatan, kondisi produktivitas peralatan seperti misalnya Exa atau dump truck, saya akan ambil ilustrasi yang sederhana seperti dump truck. Kalau dia dalam kontrak 10 ton, namun realisasinya 5 ton atau 3 ton, ya 3/4, 5 ton sendiri atau 3/4 kubik baknya, maka itu dianggap ya, penyimpangan dari pelaksanaan kontrak. Itu Pak, para Ramadan. Ya, jadi saya menilai itu yang menjadi, kalau setara apple to apple nilainya nggak ada masalah. Jadi tugas kita kalau untuk audit pasti meminta informasi ke PPK dokumennya. Yang kedua, meminta ke PPK menunjukkan di mana kuarinya, di mana sumber harga dia tetapkan untuk alat sewa alatnya di 2020 itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa ketika mau tender 2023 peralatannya harus 2022 gitu. Cukup PPK yang menetapkan, akan dilihat biayanya, faktor produktivitasnya, medannya, termasuk juga medannya Pak, medan atau kondisi cuaca. Medan ada yang menanjak misalnya, ada yang mendatar, ada yang menurun. Itu juga Iya, Pak. ada kondisi itu yang sangat mempengaruhi terhadap alat itu sendiri Pak. Demikian. Agak apa dikit Pak, maaf juga. Maksud saya tadi kita nggak memaksakannya, tapi misalnya gini, kita bikinlah kayak eskavator gitu Pak ya. Ya. Misalnya dia tetap orang tuh menetapkan misalnya alatnya baru Pak. Ya. Jadi kan harganya kan mahal tuh harga pokoknya. Masih. Ternyata kan tahun sekian di bawah itu. Ya. Seharusnya kan harganya beda lagi harga pokok. Kan jadinya harga satuan nanti. Koefisiennya kan beda. Jadi harga satuannya jadi tinggi. Ya. Lebih rendah dari itu. Kadang pernah juga kasus teman gitu Pak. Sama PH jadi temuan gitu kan. Misalnya kita taruh dengan kalian gitu. Misalnya aja kita bikin simpel aja Pak ya. Misalnya dia normalisasi 1 kilo 100 juta kayak gitu Pak. Di lapangan apalagi APH kan Pak. Dan ditanya-tanyanya sama mungkin ada orang yang punya alat bisa ngerjainnya 50 juta. Dianggapnya kerugian negara yang 50 lagi. Kan itu pengaruhnya agak signifikan gitu Pak. Kan dari harga alat itu. Jadi kalau kita ketemu gitu apa bisa kita jadiin temuan atau gimana kan nanti takutnya kita menzolimi orang kan gitu Pak. Dengan apa kita gitu. Iya, pertama benar Pak. Ketika PPK sudah menetapkan harga alat ya, agar alat untuk tahun 2023 misalnya, dia laksanakan alat ya, alat tersebut juga dibawa di tahun 2023, maka sudah pasti ya bahwa itu ada terjadi pemborosan ya, ataupun kelebihan bayar atau kelebihan penggunaan ya. Jadi benar Pak, tapi pekerjaannya selesai gitu. Kendati pun selesai karena mungkin Pak Ramadan bisa lihat ya di pasal 4 huruf A tentang Perpres 12 tahun 2021 telah diubah ya 16 2018 bahwa tujuan pengadaan itu follow for money, bahwa setiap uang yang dibelanjakan ya itu setiap uang yang dibelanjakan harus bisa diukur dari aspek jumlah, kuantitas, mutu, ya, waktu, ya, penyedia dengan lokasi. Nah, karena dia dari aspek jumlah sudah bermasalah, maka terjadilah perlu pengembalian atas kelebihan bayar kalau sudah dibayarkan, kan begitu. Kalau belum dibayarkan, ya berarti tidak dibayarkan atas pekerjaan itu, ya.
Meskipun sudah tercapai, karena negara sudah membiayai untuk kebutuhan alat, untuk kebutuhan pekerjaan mekanis galiannya misalnya, untuk peralatan di tahun 2023 ya, atau 2000, tapi diadakan di bawah dari itu. Betul, tercapai output, tapi pelaksanaannya dia terlalu tidak sesuai dengan yang sudah disepakati antara penyedia kepada negara. Negara apa? Yaitu PPK. Gitu. Demikian. Terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan Pak Syadi. Oke, Ya, terima kasih atas waktunya. Biasa ini evaluasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Kurniawan Ilyas selaku narasumber, Mbak Azizah selaku moderator, dan penanya sebelumnya Pak Ramadan dari Rokan Hilir ya. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini bisa sharing-sharing. Yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama terkait dengan koefisien tenaga kerja Pak. Biasanya ini penyedia itu terkait dengan pekerjaan bina marga ini biasanya yang dipermainkan adalah koefisien tenaga kerja. Sehingga misalnya standarnya di PU sudah ada namun ada perubahan Pak. Karena untuk memainkan supaya nanti berpengaruh di penawaran kan gitu. Ini biasanya di situ mainnya. Yang saya amati dan saya analisa selama ini pada proses pelaksanaan tender itu di situ. Apakah nanti pihak inspektur pada saat melakukan audit itu menjadi sebuah hal yang menjadi temuan terkait dengan hal tersebut, karena ada perbedaan nih dari permen PU sekian di penawaran sekian, apakah itu menjadi sebuah temuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa terkait dengan pengadaan ini adalah untuk mencapai value for money. Di situ ada tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya gitu ya. Ini terkait dengan waktu pelaksanaan, Pak. Memang pihak PPK pada proses pemberian waktu pelaksanaan ini tentu berasal dari seorang konsultan yang terkait dengan perancangannya kan gitu, sehingga ketemulah nanti di waktu pembuatan HPS praktek itu akan muncul namanya nanti waktu pelaksanaan. Ketika terkait dengan tadi Pak peralatan, ini biasanya juga apalagi di bina marga ya, misalnya kayak pengaspalan jalan, biasanya waktunya 120 hari, 90 hari. Di situ biasanya dikerjakan 2 minggu selesai. Ya. Logikanya, apakah ketika efisiensi itu bisa dihitung, itu menjadi hal temuan, Pak? Karena memang logikanya di lapangan ini sering terjadi, mungkin di daerah Bapak juga sama gitu ya. Jadi waktunya panjang, tapi pada proses pelaksanaan itu cepat gitu ya. Tergantung bagi penyedianya punya uang atau tidak. Tergantung cash flow-nya di penyedia. Kalau penyedia punya cash flow-nya bagus gitu ya, tentu akan cepat. Tapi yang jadi permasalahan mesti cash flow-nya nggak ada, biasanya yang molor. Tapi ketika pada pelaksanaan ini sangat cepat, Pak. Waktunya 120, 90 ini bisa dikerjakan logikanya 1 minggu, 2 minggu udah selesai, udah kelar gitu ya. Ini yang soal waktu pelaksanaan ini, apakah bisa dijadikan hal temuan, Pak? Kalau dihitung tuh sudah berapa rupiah itu, kan gitu. Ini kalau dihitung sehingga supaya apa? PPK juga tertib dalam pembuatan HPS, spektek, sehingga waktu pelaksanaan itu tidak terlalu lebar gitu, Pak ya. Ya. Ini kita sharing sehingga supaya saya juga itu kalau di efisiensi satu
anggaran itu akan efisiensi berapa itu senasional kan seperti itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suyadi ya. Saya mulai dari terakhir ya. Bagaimana sih mengukur, bagaimana menentukan masa pelaksanaan suatu pekerjaan? Perlu diketahui Pak, di PUPR nomor 1 2022, 28 2016 itu semua diukur berdasarkan ya, berdasarkan satuan pekerjaan. Apa saja satuan pekerjaan? Kalau untuk pekerjaan fondasi maka satuannya dia kubik. Untuk pekerjaan pemasangan batu dia satuan meter persegi. Untuk pekerjaan pengecetan misalnya bisa juga 1 meter lari misalnya, ataupun 1 meter persegi. Jadi tidak ada relevansinya dengan waktu pelaksanaan. Nah, cuma makin banyak tenaga kerja, jadi asumsinya makin banyak tenaga kerja, makin banyak peralatan, ya, makin tepat waktu diselipin pelaksanaan pekerjaannya, makin lebih cepat Pak. Ya, dia hitungan, dia tidak menghitung kalau untuk tenaga kerja jumlah orang, dia menghitung ya tadi koefisien 1 misalnya untuk pekerjaan galian. Jadi ketika satu meter kubik ya 1 meter kubik dikali berapa volume, itulah harga satuan pekerjaan sampai daftar kuantitas dan harga muncul. Karena dia akan menghitung berapa volume galiannya misalnya. Nah, sisa bagaimana ya, sisa bagaimana kontraktor menambah dari jumlah koefisien misalnya. Misalnya untuk koefisien galian tanah 0,7 sekian. Dia bisa kasih cepat, di mana dalam 1 meter kubik bisa dikerjakan misalnya 3 orang. Bisa dia tambah menjadi 0, ya 1 kali dari 0,7 misalnya 0,713 bisa ditambah tenaga kerjanya. Jadi bisa dilaksanakan dalam waktu tidak 1 hari, setengah hari kerja. Dari jam 8 sampai jam 2. Dengan catatan menambah jumlah tenaga kerja. Ya, tapi untuk ukuran 1 meter kubik untuk 1 hari pekerjaan, koefisien tenaga kerja adalah 0,713 misalnya. Ya, nanti kita buka lagi kembali di PUPR. Jadi strateginya dari penyedia itu Pak, tapi PUPR ini sudah mengukur bahwa 3 orang untuk galian itu bisa diselesaikan 1 hari, bisa setengah hari, dengan menambah lebih dari 3 orang. Gitu. Jadi itu urusan internal dari penyedia ya, atau kontraktor itu sendiri. Jadi waktu itu penentuannya bukan berdasarkan apa ya? Kalau dia mau percepat, maka dia tambah tenaga kerja. Nah, yang kedua, kita lihat penentuan waktu pelaksanaan pekerjaan. Bicara waktu pelaksanaan pekerjaan, kalau untuk pekerjaan konstruksi, ya, gedung misalnya, itu berbeda dengan pekerjaan jalan. Kalau pekerjaan gedung, pekerjaan yang sangat paralel, Pak. Misalnya ya, ketika sudah kita pasang fondasi, ya, kita tunggu keringnya dulu fondasi. Ya, secara teknis itu 14 hari. Baru kita pasang slab, itu paralel. Beda halnya kalau pekerjaan jalan. Kita melakukan penggusuran, kita galian, ya, galian kita timbun, ya, urugan didatangkan ke ataupun urugan lain, baru kita bisa kerja pekerjaan salurannya misalnya. Jadi tidak paralel. Baru kita kasih hamparan lapis fondasi agregat kelas B, kita kasih hamparan ya lapis fondasi agregat kelas A. Artinya apa? Tidak membutuhkan umur teknis, umur pekerjaan itu yang harus itu coba setelah ada lapis fondasi A dilakukan pemadatan, baru bisa dilakukan penghamparan itu. Beda hanya dengan gedung. Untuk itu sebenarnya
penentuan waktu pelaksanaan itu akan bergantung pada saat ya PPK atau pada saat PCM, pre-causes meeting, ya, seperti bagaimana metode pelaksanaannya. Itu yang akan dijelaskan bagaimana metode pelaksanaan pekerjaannya. Soal cepat atau lambatnya itu bergantung keinginan dari penyedia, ya. Apakah akan menambah tenaga kerja atau tidak. Nah, saya belum menemukan secara pasti masa pelaksanaan itu, umpamanya 120 hari, 160 hari itu dari mana? Selalu menemukan itu Pak Suyadi. Tapi yang paling pasti kalau untuk mempercepat pasti harus 2 kali lipat dari satuan harga tersebut, ya. Untuk itu saya belum pernah lihat analisa satuan pekerjaan yang menunjukkan bahwa 120 hari itu umpamanya persiapan, ya, habis itu pekerjaan utama, itu dia berurutan Pak, berurutan, sehingga hitung-hitungannya dari konsultan perancangan, hitungannya PPK bahwa ini memerlukan 120 hari. Ya karena kalau untuk pekerjaan gedung dia ada umur masak beton. Gitu. Ya untuk fondasi ya bisalah dipasang slop, ya ketika sudah kering 7 hari ataupun 14 hari. Baru bisa dipasang kolom misalnya setelah slop. Itu jadi sangat bergantung dengan jenis pekerjaan konstruksinya. Ya. Kalau untuk pekerjaan normalisasi itu bisa kita ukur dengan pekerjaan normalisasi sungai, ya, sungai atau pantai, itu kita bisa ukur ya berapa kemampuan peralatan untuk melakukan galian ataupun itu kita bisa ukur dalam 1 hari pekerjaannya. Berarti kita sudah bisa prediksi kalau panjangnya sungai itu 2 kilo atau 3 kilo, berarti kan kita bisa ukur produktivitas 1 hari dia melakukan galian itu berapa, itu bisa diukur Pak. Tapi kalau untuk pekerjaan konstruksi gedung itu sangat ditentukan dengan umur masa sesuatu beton itu sendiri. Sama dengan jalan. Nah, jalan juga itu akan bergantung dengan cuaca. Yang kedua juga ya pelaksanaan pekerjaan mulai subgrade, ya, tanah dasar, ya, fondasi bawah atas, habis itu lapis aus, ya, dan seterusnya. Jadi itu Pak Suyadi. Jadi kalau untuk normalisasi saya bisa hitung berapa sih waktu pekerjaan yang dibutuhkan untuk normalisasi, ya, jika panjangnya 20 kilo. Tapi kalau untuk gedung dia sangat bergantung, kan dia paralel, dia sangat bergantung dengan umur masa beton itu sendiri. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Dokter. Memang terkait dengan gedung, memang waktu pelaksanaan kan memang juga panjang, ya. Di samping juga perlu finishing Pak. Tapi terkait ini, tadi yang saya sampaikan terkait dengan bina marga Pak. Memang sering sekali ini bina marga ini. Kalau gedung untuk cipta karya, saya kira koefisiennya sudah bagus, ya. Terkait dengan waktu pelaksanaan juga, ya. Terus terkait dengan SDA itu kan memang untuk tenaga kerjanya jarang sekali pakai tenaga kerja peralatan Pak. Pasti di situ banyak manualnya Pak, banyak manual, sehingga ketika kita manual kita menggunakan peralatan pasti akan dilakukanlah konversi, kan gitu. Akan konversi ketika menggunakan peralatan mekanis di situ. Nah, yang saya tanyakan tadi terkait dengan pengaspalan tadi Pak, kira-kira itu terkait ada percepatan yang kita biasanya penggunaan pada saat saya review dokumen pemilihan, memang ketika dengan SDA bina marga itu waktunya panjang Pak. Tapi pada proses pelaksanaan itu ya paling tidaknya itu 2 minggu, padahal 120, 90 padahal. Nah, ketika itu dikurangi itu apakah bisa dihitung nilai kerugian Pak? Ini yang memang perlu kita diskusikan Pak.
Iya, kalau saya sih kalau saya ya tidak ada kerugian Pak. Yang rugi itu ya ketika tidak sesuai dengan spek materialnya, spek peralatannya. Ya. Kalau masa waktu pelaksanaan tidak erat kaitannya dengan suatu harga satuan pekerjaan Pak, karena koefisien setiap yang penting memenuhi koefisien setiap jenis bidang pekerjaan umum seperti bina marga, cipta karya dan SDA itu sendiri, sepanjang itulah yang bisa dipertanggungjawabkan Pak Suyadi. Nah, gitu. Kalau dia mau perpanjang, dia mau mempercepat pekerjaan ya urusan internalnya supaya dia cepat selesai, tapi koefisiennya sudah itu yang diberikan oleh negara. Oke, siap. Terkait tadi nyambung Pak Ramadan ya, terkait dengan peralatan, terkait memang banyak sekali terkadang di lapangan itu ketika di situ disyaratkan peralatan itu biasanya banyak yang tidak terfungsi Pak. Biasanya di lapangan itu rusak gitu ya. Padahal memang PPK harus menilai bahwa dilengkapilah SLO harusnya, sertifikat layak operasi gitu ya. Tapi ketika itu tidak ada, maka penyedia itu juga salah-salan menerapkan di jalan. Ini sering sekali yang kita temui di lapangan Pak Ilyas. Emang tadi ketika kalau pernah di salah satu kabupaten kami juga itu menjadi sebuah temuan ketika misalnya ini terjadi Pak, soal urukan Pak. Jadi sebuah kabupaten itu ada paket pekerjaan urukan. Sehingga yang dibutuhkan itu truk jumlahnya misalnya 15, ternyata di situ cuma 10. Ketika dikonversi oleh BPK di situ, oh ternyata 10. Jadi 5 itu dikalikan sampai waktu pelaksanaan itu Pak. Sehingga itu menjadi sebuah hal temuan kan gitu. Karena di situ yang pada dokumen penawarannya 15, tapi pelaksanaannya 10. Itu pun masih bisa di 15 unit Pak. 15 betul. Unit, ya. Iya betul Pak. Akhirnya kan juga kalau dihitung kan menjadi rupiah itu Pak. Kita syaratkan 15 kok, yang jalan 10 kan seperti itu. Seperti yang saya nyambung tadi dari Pak Ramadan. Terima kasih Pak Dokter. Mohon penjelasannya. Dalam persyaratan tender memang untuk pekerjaan sejenis itu kan maksimal 3 ya peralatan pekerjaan utama ya. Nah pertanyaan kemudian saya tidak pernah menemukan di peraturan PUPR ini terhadap analisa satuan pekerjaan peralatan mekanis itu kalau dia 15, bukan begitu dia. Jadi untuk satuan pekerjaan itu dia berdasarkan kalau peralatan dia 1 meter kubik misalnya setiap satuan pekerjaan misalnya. Jadi bukan berdasarkan jumlah peralatan, dia cuma satu alat, ya dia cuma satu alat. Namun kalau di penawaran atau di tender dia sebutkan misalnya 1 dia harus sediakan, itu kompetisi di tender. Tapi kalau di rentang harga dia cuma satu jenis alat dengan tipenya, dengan kapasitas produksinya, ya, dengan harganya, satu alat. Jadi kalau ada temuan yang mengatakan bahwa, ya, kalau ada temuan pemeriksa yang mengatakan ini sudah terlalu terlambat, maka itu saya sanksikan itu temuan Pak, karena saya juga sering merevisi temuan bukan berdasarkan jumlah alat Pak, tapi tercapai tidak kuantitas, tercapai tidak kuantitas atau dimensi dalam hal pekerjaan tersebut atau jumlah, tercapai tidak mutunya, berarti spesifikasinya. Bukan berdasarkan jumlah peralatannya. Jumlah peralatan yang diukur adalah
ya, di kontrak, di penawaran itu cuma satu peralatan, bukan 15 yang diadakan sendiri. Hanya dalam apa namanya, dalam pelaksanaannya kita lihat memang harus punya kemampuan menyediakan alat maksimal 3. Jadi saya belum lihat bahwa 1 meter kubik pekerjaan itu dikali 15 ya, dikali 15 unit alat. Itu tidak benar Pak Suyadi. Ya, tidak benar itu cara perhitungannya. Ya. Itu. Jadi dia intinya adalah 1 meter kubik misalnya galian ya, pasti satu alat sendiri, sehingga melainkan harga satuan pekerjaan. Itu. Dia tidak sampai kali 15, Pak. Iya. Oke, siap-siap Pak Dokter. Terima kasih, terima kasih. Iya. Mungkin ada yang lain tentang peralatan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai dengan materi malam ini, yaitu audit koefisien peralatan mekanis pekerjaan konstruksi. Ya, jadi terima kasih Pak Suyadi Patmo untuk pertanyaannya tadi. Semoga membantu dari penjelasan narasumber kita, yaitu Pak Kurniawan. Ya, sekali lagi bagaimana Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi malam ini. Kebetulan tadi sudah dijelaskan. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kurniawan. Ya, poin pertama tadi ada dasar hukumnya dan ada komponen dasar proses harga satuan dasar alat, ada upah tenaga, harga bantuan bakar pelumas, ada jenis alatnya, tenaga mesin, kapasitas alat, dan terakhir tadi sudah ditampilkan berupa kertas kerja yang digunakan. Ya, baik, sekali lagi silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin jika masih ada yang ditanyakan. Ya, cukup Pak Sisa. Ayo. Oke, baik Pak. Jadi mungkin jika tidak ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan Pak terakhir? Ya, baik. Peralatan ya, perhitungan audit suatu peralatan mekanis memang sudah ada standar bakunya ya, menghitung satuan pekerjaan peralatan mekanis. Ya, faktor yang mempengaruhi tadi ya jaraknya, kondisi alatnya, ya medannya dan cuacanya. Nah, untuk memastikan bahwa audit itu memberikan keyakinan yang memadai atas objek auditi, maka kita pastikan untuk cek fisik di lapangan, mencari informasi yang cukup ya, yang relevan terhadap biaya sewa alat, harga alat, jarak kuari, ya, termasuk juga kapasitas alat itu sendiri. Hingga kita bisa melihat bahwa apakah peralatan ini sekalipun tercapai outputnya, tercapai output pekerjaan ya, sesuai mutu dan jumlah, maka negara kan sudah membiayai untuk biaya peralatan yang sudah ditetapkan dan disepakati dalam kontrak. Jadi negara juga sudah menyiapkan ya keuntungan termasuk juga overhead. Ya. Sehingga kalau ada penambahan keuntungan, ya khusus keuntungan dan overhead itu ya dipastikan penyedia ya, untuk bisa mengembalikan kelebihan bayar apabila sudah terjadi kelebihan. Yang terakhir ya tentu setiap temuan pemeriksa itu tetap harus dipastikan
dihitung secara presisi ya. Artinya apa? Ya, banyak teman-teman yang memang perlu juga dikoreksi ya. Bagaimana tata cara mengolah data ataupun juga menghitung suatu pengembalian ya. Seperti yang terjadi tadi yang penyedia termasuk dinas PU konsultasi di satu kabupaten lain ya, kabupaten lain konsultasi ada temuan di pengawas ya, di pengawas pemerintah lah, saya akan sebutkan ya, dia 1M, BPK 7 juta, sehingga saya mengambil kesimpulan ternyata ada kekeliruan melakukan metode audit terhadap peralatan karena tidak membandingkan apple to apple suatu pekerjaan itu sendiri. Padahal penyedia sudah menjalankan menyetarakan 3 unit dump truck yang dengan bak 3/4 setara dengan yang 1 unit dump truck dengan bak 7/8 ya, 7 sampai 8 kubik. Yang nilai koefisien, yang nilai harga satuannya sama. Faktor produksi minyaknya, biaya bahan bakarnya, termasuk juga upah terhadap operator itu antara 1 unit dump truck yang kapasitas 7 sampai 8 kubik baknya dengan kapasitas dump truck yang 3 sampai 4 kubik dump truck, ternyata setelah saya hitung itu setara. Sehingga itu yang harus tetap dinilai, apalagi kondisinya sudah terpotong masa pelaksanaan pekerjaan. Beda halnya kalau normal. Ya, beda halnya kondisinya normal. Ini kondisi percepatan di akhir tahun, maka pendekatan yang kita harus lakukan adalah hal itu ya, tercapai output, uang yang dikeluarkan juga penyedia setara dengan kontrak yang 7/8 kubik, itu tetap tidak bisa dinilai sebagai kelebihan bayar atau kerugian bayar. Maaf Pak Dokter. Ya. Kalau yang kayak gitu kan oke, itu kan berarti mengkonversikan aja kan Pak ke jumlah yang lain. Betul. Tapi kalau misalkan kayak timbunan kan ada pemadatan, biasa kita ketemunya kayak fibronya tuh Pak, kan ada di 8, ada di 6. Nah di lapangan dibikinnya di bawah itu, kalau itu kan udah bisa kita bikin jadi temuan kan Pak, karena kan udah pasti beda kan hasil pemadatannya atau koefisiennya. Tapi kalau kita lihat jalan tuh bagus pemadatannya, cuman kan nanti gimana Pak ya, koefisien kepadatan timbunan itu kan beda gitu Pak, gimana tuh Pak? Ya memang jadi temuan gitu Pak. Ya memang sama. kalau dengan jenis dan kapasitas alat kan beda peruntukannya ya. Kalau cuma kubikasi bak biasanya tidak masalah. Dan kalau pemadatan, ya Pak. Kalau kubikasi kan beda gitu Pak. Ya, itu beda ya, karena misalnya beda dengan alat pemadam. Hasil akhirnya beda Pak. Pasti, karena beda yang berat, beda yang ringan, kan begitu pemadatannya. Saya kira itu bisa diukur bahwa itu bisa ada kelebihan bayar misalnya atas pekerjaan itu ya. Jadi memang ini sifatnya kondisional ya, kondisional. Ya. Bisa lihat di posisi itu. Demikian. Terima kasih Pak. Iya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk closing statement materi malam ini. Terima kasih Pak Ramadan. Semoga membantu Pak apa yang disampaikan oleh narasumber. Ya, jadi itu untuk materi malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Jadi saya saya sudah mencantumkan link pendaftaran untuk periode 24 ini. Mungkin jika masih ada Bapak Ibu yang belum bergabung di periode 24, silakan untuk bergabung, dan insya Allah besok akan dilanjutkan untuk materi kedua pada webinar periode 24 ini, yaitu mengenai dengan audit cyber security. Jadi
jangan tetap pantau grup untuk pelaksanaan materi-materi pada periode 24 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Kurniawan, kepada seluruh peserta yang sudah bergabung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.